lagi ya, belajar mengulang kembali materi manajemen PNS. Nah, di video kali ini saya mulai dari pasal 64. Nah, di pasal 64 ini membahas tentang jabatan administrasi ya. Kita lihat ayat 1. PNS diberhentikan dari jabatan administrasi apabila pertama mengundurkan diri dari jabatan, kemudian diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh di luar JA, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri dapat, yang huruf A ya, huruf A berarti yang ini, dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun. Jadi dalam keadaan tertentu permohonan pengunduran diri dari jabatan yang ini ya dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun. Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ini, pejabat administrator dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan. PNS yang diberhentikan dari JA karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berarti yang ini. Jadi dia diberhentikan sementara sebagai PNS sampai dengan huruf E, berarti sampai di sini. Sampai ditugaskan secara penuh di luar JA ya, dapat diangkat kembali sesuai dengan JA yang terakhir apabila tersedia lowongan jabatan. Jadi PNS yang diberhentikan dari jabatan administrasi apabila dia diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, dan ditugaskan secara penuh di luar JA, itu dapat diangkat kembali ya sesuai dengan JA yang terakhir apabila tersedia lowongan jabatan. Nah, pasal 65. Pemberhentian dari JA diusulkan oleh pejabat yang berwenang kepada PPK. PPK menetapkan keputusan pemberhentian dalam jabatan administrasi. Pasal 69, kategori JF terdiri atas JF keahlian dan JF keterampilan. Ingat ya, JF itu jabatan fungsional. Jadi kalau semisal contohnya analis kepegawaian keahlian. Nah, jadi analis kepegawaian itu terbagi 2 ya. Ada analis kepegawaian keahlian, ada analis kepegawaian keterampilan. Nah, di sini jabatan fungsional terdiri dari keahlian dan keterampilan. Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang ini terdiri atas ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Jadi kalau teman-teman kita contohkan ya analis kepegawaian. Jadi kalau teman-teman daftarnya analis kepegawaian ahli pertama, maka nama jabatannya berarti jabatan fungsional keahlian ahli pertama. Nah, jenjang JF keterampilan tadi jenjang JF keahlian, ini jenjang JF keterampilan terdiri atas penyelia, mahir, terampil, dan pemula ya. Oh iya, jadi ini urutannya ini tuh dari terendah sampai ke tinggi ya. Jadi ini ya, terendah sampai yang paling tinggi. Jadi paling rendah itu, jabatan paling rendah itu ahli pertama, kemudian naik ahli muda, ahli madya, paling tinggi ahli utama. Nah, untuk keterampilan juga seperti itu ya, paling tinggi itu penyelia jadi dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Jadi pemula dulu, kemudian terampil, mahir, kemudian paling tinggi yaitu jabatan penyelia. Pasal 94
PNS diberhentikan dari JF apabila mengundurkan diri dari jabatan sama dengan JA tadi. Diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh di luar JF atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. Sama ya dengan JA yang tadi. PNS yang diberhentikan dari JF karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, kemudian huruf D, huruf E, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan jabatan. Jadi yang ini ya. Pasal 102, jenjang JPT terdiri atas, tadi kita sudah melihat jenjang jabatan JF ya. Sekarang JPT. Jenjang JPT terdiri atas JPT utama, JPT madya, JPT pratama. Ini juga sama dari rendah ke yang paling tinggi. Jadi JPT pratama dulu, kemudian naik JPT madya, kemudian naik JPT utama. Jadi JPT utama ini yang paling tinggi. Nah, pasal 180. Rencana pengembangan karir. Nah, rencana pengembangan karir ya disusun di tingkat instansi dan nasional. Rencana pengembangan karir, jadi ini kita sudah masuk ke pengembangan karir ya. Ini kan tadi pasal 102, saya langsung loncat ke pasal 180. Nah, rencana pengembangan karir meliputi rencana PNS yang akan dikembangkan karirnya, penempatan PNS sesuai dengan pola karir, bentuk pengembangan karir, waktu pelaksanaan dan prosedur dan mekanisme pengisian jabatan. Rencana pengembangan karir disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Ya. Rencana pengembangan karir dirinci setiap tahun. Ini yang paling bawah ya. Oke. Pasal 181, rencana pengembangan karir di tingkat instansi. Ini tingkat instansi ya. Di tingkat instansi pemerintah disusun oleh pejabat yang berwenang. Rencana pengembangan karir ditetapkan oleh PPK. Dalam menyusun perencanaan pengembangan karir, PYB memetakan JPT, JA, dan JF yang akan diisi dan merencanakan penempatan PNS dalam jabatan tersebut sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi. Pengisian dan penempatan PNS dalam JA dan JF dilakukan melalui mutasi ya dan atau promosi dari lingkungan internal instansi pemerintah. Jadi pengisian dan penempatan PNS dalam JA dan JF ya yang dimaksud pada ayat 3 ini dilakukan melalui mutasi dan atau promosi dari lingkungan internal instansi pemerintah. Pengisian dan penempatan PNS dalam JPT dilakukan melalui mutasi dan atau promosi secara terbuka. Nah, pasal 182 rencana pengembangan karir di tingkat nasional. Tadi di tingkat instansi pemerintah ya, ini di tingkat nasional. Nah, disusun oleh kepala BKN. Kalau tadi untuk instansi pemerintah disusun oleh pejabat yang berwenang. Nah, ini untuk tingkat nasionalnya disusun oleh kepala BKN. Rencana pengembangan karir ditetapkan oleh menteri. Kalau tadi rencana pengembangan karir untuk instansi pemerintah ditetapkan oleh PPK, untuk yang nasional ditetapkan oleh menteri. Dalam menyusun perencanaan pengembangan karir, BKN memetakan JA, JF, dan JPT yang akan diisi. Pengisian dan penempatan PNS dalam JPT dilakukan melalui seleksi terbuka. Pengisian dan penempatan PNS dalam JA dan JF dilakukan melalui mutasi dan atau promosi. Oke, pasal 188. Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pola karir PNS yang terintegrasi secara nasional. Nah, apa itu pola karir? Nah, lihat di ayat 2-nya. Pola karir PNS merupakan
pola dasar mengenai urutan penempatan dan atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. Pola karir PNS terdiri atas pola karir instansi dan pola karir nasional. Setiap instansi pemerintah menyusun pola karir instansi secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Pola karir instansi ditetapkan oleh PPK, pola karir nasional disusun dan ditetapkan oleh Menteri. Pasal 189. PPK dalam menetapkan pola karir instansi harus memperhatikan jalur karir. Nah, apa yang dimaksud dengan jalur karir? Jalur karir merupakan lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi. Pola karir PNS dapat berbentuk horizontal, vertikal, diagonal. Nah, apa itu horizontal? Horizontal yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini ya, horizontal. Jadi perpindahan dari satu posisi jabatan ya, perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara ya, baik di dalam satu kelompok maupun baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF atau JPT. Nah, vertikal yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi. Jadi saya gambarkan seperti ini. Ya, jadi vertikal itu dari satu posisi jabatan ya, semisal di sini ya posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi. Semisal saya gambarkan di sini ya, ini vertikal, tadi ini horizontal, yang ini vertikal. Nah, di dalam satu kelompok JA, JF atau JPT. Nah, tadi horizontal ya, horizontal itu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang setara baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok. Nah, untuk vertikal itu adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi di dalam satu kelompok saja. Jadi tidak ada antar kelompoknya, hanya di dalam satu kelompok JA, JF atau JPT. Dan diagonal yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok. Nah, jadi diagonal ini adalah lawannya vertikal ya. Jadi diagonal saya gambarkan kayak gini ya. Diagonal. Nah, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan, saya gambarkan di sini, ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi. Saya gambarkan di sini. Antar kelompok jabatan. Jadi antar kelompok jabatan ya, antar kelompok JA, JF atau JPT. Nah, tadi vertikal ini hanya bisa satu kelompok ya untuk vertikal. Nah, untuk vertikal ini hanya bisa satu kelompok ya. Nah, untuk diagonal yang ini tuh hanya bisa antar kelompok. Jadi diagonal ini adalah perpindahan jabatan dari posisi yang lain ke posisi yang lebih tinggi antar kelompok. Jadi ini lawannya vertikal ya. Kalau vertikal tadi perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lainnya lebih tinggi tapi hanya dalam satu kelompok JA, JF atau JPT. Nah, kalau diagonal dia adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok. Ini ya, antar kelompok.
baik itu JA, JF atau JPT. Nah, tadi horizontal, apa horizontal? Horizontal itu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang setara ya. Ini kan setara ya. Ini horizontal setara kayak gini ya. Saya kasih tanda aja kali ya. Ini tuh horizontal H, ini diagonal, ini vertikal. Kayak gitu ya. Nah, tadi kalau horizontal perpindahan dari posisi jabatan yang setara ya, yang setara baik satu kelompok. Jadi kalau horizontal ini bisa satu kelompok atau antar kelompok ya. Nah, ini horizontal. Nah, kalau vertikal yang ini ya, kalau vertikal hanya untuk satu kelompok, kalau diagonal itu sama dengan vertikal, ya sama dengan vertikal, jadi perpindahan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, tapi dia antar kelompok, ini yang membedakan. Seperti itu ya, jadi untuk pola karir PNS itu dapat berbentuk horizontal, vertikal, maupun diagonal. Horizontal, perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik dalam satu kelompok maupun antar kelompok, JA, JF, atau JPT. Vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi di satu kelompok, JA, JF, atau JPT. Dan diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok, JA, JF, atau JPT. Oke, selesai ya. Kita sampai pasal 189. Nah, seperti biasa untuk latihan soalnya klik link deskripsi di bawah.